pembicara kedua ya dengan materi dampak malas makan terhadap kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Marisa Teja, SPAN. Dr. Marisa Teja ini adalah teman seangkatan kami. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembicara kedua, Kang Rizal, kita polling dulu ya. Kang Rizal, Assalamualaikum. Ya, untuk sampai ke pembicara kedua kita polling dulu ya. Mohon mangga. Pimpin, ya. Sama seperti tadi, diisi sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran atau perasaan. Mangga, mohon bantuannya untuk mengisi. Udah mulai. Ya, kita sudahi pollingnya. Kemudian kita lihat bersama hasilnya. Mohon maaf untuk yang nomor 3 tadi, kesalahan panitia. Jadi ini mungkin sudah bisa dilihat ya. Jadi sebagian besar menjawab air itu ada lebih dari 70% di dalam badan kita. Kemudian sebagian besar tahu bahwa tubuh kita mengandung banyak bahan kimia. Kemudian elektrolit ini mohon maaf karena kesalahan pembuatan, jadi harusnya jawabannya mungkin di mana saja ya, ada di banyak tempat. Elektrolit penting dalam penghantaran listrik di dalam tubuh, ya sebagian besar setuju. Saya kira itu, terima kasih, mangga silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Baiklah, kita mulai saja untuk pembicara kedua dengan mengambil tema dampak malas makan terhadap kesehatan yang akan disampaikan oleh sejawat kami, Dr. Marisa Teja, SPAN. Dr. Marisa Teja, SPAN ini dulu kuliah untuk dokter umum dan spesialis anestesinya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan kemudian beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit Siloam, Kebonjeruk, Jakarta. Pada Dr. Marisa, kami persilakan dok, enggak dimulai. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Mira, Dr. Rizal, dan panitia. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya diberikan tugas nih untuk membagikan dampak malas makan terhadap kesehatan dengan fokus gangguan elektrolit pada lansia. Selamat siang Bapak Ibu, para senior, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mulai dengan gangguan elektrolit pada lansia, menyambung apa yang sudah dibagikan Dr. Gigi Yanti tadi ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Karena ini menyangkut makan, jadi saya mulai dari adanya proses perubahan dari saluran pencernaan kita. Ya, seperti tadi Dr. Gigi Yanti juga sudah menyampaikan bahwa memang ada degenerasi dari organ-organ kita, yang terutama yang kita mulai dari yang di mulut. Ya, di mulut kelenjar ludah itu memang atrofi, ya, mengisut, mengecil, kemudian mengeras sehingga produksi kelenjar ludahnya berkurang. Di lidah juga ada sel-sel pengecap. Sel-sel pengecap ini yang membuat kita bisa membedakan rasa dan membuat kita makan enak. Tapi ternyata dengan proses penuaan, jumlah sel-sel ini berkurang dan juga atrofi, mengecil juga. Jadi proses makan dari mulut itu sudah mulai terganggu, ludah berkurang, waktu kita mengunyah prosesnya menjadi lebih sulit, waktu menelan demikian juga. Kemudian makanan biasanya masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan proses pengosongannya biasanya akan lebih lambat karena mungkin tonus-tonus otot di dinding kerongkongan ini tonusnya berkurang. Kemudian makanan masuk ke lambung. Ya, di lambung kita tahu dinding lambung ini terdiri dari sel-sel yang juga sebagian menghasilkan asam lambung dan asam klorida yang bisa membantu proses pencernaan. Nah, dinding lambung yang bagian dalam ini kita sebut mukosa, dia juga atrofi, sehingga produksi asam klorida dan asam lambungnya berkurang. Masuk ke usus, tonus otot usus juga berkurang, sehingga pasase makanan atau jalannya makanan itu semua jadi lebih lambat.
ditambah proses yang terjadi di tempat lain ya dari liver, sehingga mungkin efektivitas absorpsi nutrien dan stabilisasi zat-zat yang lain itu jadi berkurang. Nah, karena semua proses yang berjalan lambat, mungkin sangat mungkin ya orang merasa sesudah makan itu malah tidak nyaman perutnya, mungkin seperti begah. Karena perjalanan makanan ini lambat sekali, jadi perutnya penuh terus ya. Kemudian mungkin jadi konstipasi ya, kesulitan buang air besar. Juga karena proses yang terjadi seperti ini, ada kemungkinan kalau orang tua dengan obat-obat yang banyak diminum itu mungkin efektivitas penyerapannya juga berubah. Berjalan dengan makan biasanya sama-sama dengan minum. Nah, pada orang tua rasa haus ini pun berkurang ya. Jadi banyak orang tua jadi lebih jarang minum dan tidak tahu kalau tubuhnya tidak terasa lagi karena memang persepsi rasa hausnya itu berubah. Kenapa saya sebut-sebut air? Karena air ini biasanya berhubungan dengan elektrolit yang kita mau bahas sebentar. Ya, jadi sebagian yang hadir sudah mengisi dan sebagian besar memahami bahwa memang tubuh kita banyak sekali airnya, sekitar 55-60% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Dan air ini memang tersebar di beberapa kompartemen dalam badan. Untuk yang bukan dokter mungkin saya bantu diperbesar ya dengan gambaran yang di kotak kecil ini, di mana ini sel-sel kita, kemudian ada pembuluh darah, dan ada jaringan di antara sel dan di antara pembuluh darah yang kita sebut jaringan intersisial. Nah, 2/3 dari cairan yang ada di tubuh kita ini tersebar di dalam sel kita. Jadi di dalam sel justru ya. Sisanya itu terbagi di intersisial dan di pembuluh darah. Nah, secara normal air ini bergerak secara aktif terus-menerus. Jadi air dari dalam sel bisa keluar ke intersisial, bisa masuk pembuluh darah, dan sebaliknya. Jadi pada saat kondisi tertentu yang kekurangan, ini bisa berpindah-pindah. Dan pindahnya cairan-cairan ini juga dipengaruhi oleh elektrolit, terutama natrium dan klor. Nah, sebagai gambaran, misalnya kita kurang minum ya, nah natrium masing-masing elektrolit ini ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada yang terutama di dalam sel, ada yang terutama di luar sel. Nah, natrium ini kebetulan dia lebih banyak di luar sel. Pada saat kita kurang minum, kadar natrium dengan sendirinya jadi tinggi. Dengan kadar natrium tinggi itu merangsang rasa haus ya, rasa haus, ada persepsi rasa haus di otak kita yang menimbulkan orang menjadi ingin minum. Nah, kemudian konsentrasi natrium yang tinggi ini juga memberi sinyal ke otak. Dalam otak kita ini ada kelenjar yang menghasilkan hormon namanya antidiuretik hormon. Hormon ini bekerjanya di ginjal, sehingga pada saat kekurangan cairan ada pindah ke ginjal supaya dia menahan air. Itu sebabnya kalau kita kekurangan minum, kita kurang minum untuk waktu yang agak panjang, lama-lama urin kita jadi sedikit dan makin pekat, ya. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya sudah minum, kadar air meningkat, hal yang terjadi sebaliknya, ya, natriumnya air boleh dikeluarkan lagi oleh ginjal dan proses yang tadi terjadi sebaliknya. Itu yang berhubungan dengan air. Jadi memang tiap-tiap elektrolit ini mempunyai fungsi, terutama bekerjanya proses yang terjadi di dalam sel. Sebagai uraiannya, natrium ini gunanya, jadi dia menjaga konsentrasi cairan di luar sel dan dalam sel supaya seimbang. Kemudian dia membantu transmisi impuls saraf dan otot. Kemudian dia kerja bersama-sama dengan klor, kemudian kalau bersama-sama dengan bikarbonat, dia menjaga kestabilan keasaman darah. Nah, elektrolit yang paling utama memang natrium, kemudian kalium.
Nah, kalium ini kebanyakan ada di dalam sel. Dia juga sama mempertahankan keseimbangan luar sel dan dalam sel. Kemudian dia juga mempertahankan stabilitas netralnya netralitas elektrik di dinding sel. Ya, kemudian dia juga membantu transmisi impuls saraf di saraf dan otot, juga kontraksi di otot-otot, otot jantung, dan juga membantu konduksi listrik di jantung. Ya, dia juga bekerja pada keseimbangan asam dan basa. Kation yang lain itu kalsium. Kalsium ini penting, kita tahu dia membentuk tulang dan gigi. Tetapi juga yang di dalam sel, dia itu membantu memelihara struktur sel, struktur dinding dan organel-organel ya, organ-organ kecil yang di dalam sel. Kemudian dia berperan dalam permeabilitas membran, juga berperan dalam kontraksi otot ya, otot jantung, otot polos, otot rangka kita. Dia bekerja membantu proses pembekuan dan pembentukan hormon. Nah, ini semua adalah molekul-molekul elektrolit yang bermuatan positif yang sebelah kiri. Nah, yang bersama-sama dengan kalium yang ada juga magnesium ya. Magnesium juga fungsinya sama, dia kerjanya di dalam sel, terutama untuk proses enzim, pembentukan enzim dan bekerja merangsang atau membantu metabolisme hal-hal lain, terutama pada sintesa protein, juga ikut serta dalam respon otot, juga bekerja memelihara stabilitas. Nah, anion-anion yang lain itu klorida, bikarbonat, tadi kita sudah bicarakan, bekerja bersama-sama natrium biasanya. Nah, fosfor juga anion yang utama di dalam intrasel, dia bekerja sebagai menampung cadangan energi dalam proses metabolisme. Nah, saya mau memberi gambaran apa yang sebenarnya secara singkat dan yang paling sering dibicarakan sebagai contoh itu natrium dan kalium. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kalium itu terutama di dalam sel dan natrium itu terutama di luar sel. Jadi ini gambaran sel, ini gambaran dinding sel ya. Dinding sel ini terdiri dari molekul-molekul protein dan juga molekul lemak. Nah, di antara sel-sel ini ada yang bersifat sebagai pompa. Apa artinya? Jadi natrium terutama ada di luar sel, jadi konsentrasinya tinggi sekali di luar sel. Nah, secara aktif dia bisa masuk ke dalam sel karena perbedaan konsentrasi. Nah, karena masuk ke dalam, natrium itu bermuatan positif, kalium juga yang memang rumahnya di dalam sel, akibatnya di dalam sel terlalu positif sehingga harus seimbang. Nah, untuk seimbang, kalium akan keluar sel ya, akan keluar dari sel. Nah, tetapi proses ini harus kembali lagi untuk kembali ke keadaan semula. Nah, bagaimana caranya? Nah, pompa ini berperan. Kenapa disebut pompa? Karena dia memerlukan energi. Nah, natrium ini dari dalam sel dia harus dikembalikan keluar sel menggunakan energi. Pompa ini membutuhkan energi. Nah, energinya dapat dari mana? Energinya ini dari protein yang bersama-sama dengan anion fosfor tadi. Ini ya, anion fosfor tadi. Nah, kemudian jadi dia akan berikatan dengan dalam ada reseptor di dalam pompa. Pintu natrium akan terbuka dari dalam sel, kemudian kaliumnya akan keluar, akan kembali ke dalam sel, dan natriumnya dikeluarkan. Ini kaliumnya dimasukkan kembali. Ini yang terjadi. Nah, selain dari fosfor, natrium, kalium, ada kalsium, ada klor, ada magnesium ya. Semua ini bekerja di dalam proses yang mirip-mirip seperti ini. Juga terjadi misalnya ada impuls saraf dari otak melalui saraf kemudian ke otot ya. Bagaimana supaya otot bisa bergerak? Itu proses yang terjadi juga mirip-mirip seperti ini. Natrium harus masuk ke dalam selnya. Nanti sel saraf ini mengeluarkan neurotransmitter
yang terus begitu dari sel ke sel dan akhirnya otot bisa kontraksi. Dan semuanya ini bekerja bukan hanya natrium kalium, ada kalsium, ada neurotransmitter lain yang mungkin sangat kecil-kecil ya, detail-detail. Tetapi yang saya mau memberi pesan dari hal ini, bahwa semua proses yang kita taunya kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, ini dimulainya dari dalam sel. Dan di dalam sel ini kompleks sekali, sehingga ya ada berbagai hal yang mungkin selama ini kita belum perhatikan ya dari input atau asupan makanan kita. Selanjutnya, karena biasanya akan terjadi kelainan atau keluhan kalau ada kekurangan. Bukan hanya kekurangan sebenarnya, kekurangan atau kelebihan elektrolit itu bisa menimbulkan gejala. Tetapi karena hubungannya dengan malas makan, jadi yang saya bahas ini lebih banyak kepada yang kurang ya. Nah, untuk natrium, kurang kalium ini memang banyak ditemukan pada orang tua. Memang ini laporannya dari penelitian di rumah sakit ya, bahwa pada pasien yang geriatri, jadi biasanya disebut geriatri itu di atas 65 tahun, itu ada 22,2% yang mengalami kurang natrium, yang ringan ya. Nah, biasanya kurang natrium ini atau hiponatremi datang ke dokter itu dengan penyakit-penyakit. Penyakit yang sering itu hipertensi, kemudian diabetes, gangguan ginjal kronis, penyakit koroner. Itu 4 penyakit terbanyak yang menyertai hiponatremi. Nah, apa penyebabnya kurang natrium? Ada penelitian lain pada orang tua, dia menyebutkan kira-kira 10,7% itu memang disebabkan karena asupan garam yang berkurang. Kemudian ada 12,3 yang berhubungan dengan makan dan ada kurang albumin atau kurang protein. Sebenarnya lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor lainnya atau gabungan beberapa faktor, penyakit-penyakit, obat-obat ya, seperti tadi saya sudah sampaikan. Nah, asupan garam ini mungkin juga karena apakah ada hubungannya dengan, di sini tidak dijelaskan, di penelitian ini tidak dijelaskan apakah ada hubungannya dengan yang hipertensi atau tidak ya. Mestinya sudah dipisahkan dari yang di atas. Yang berikutnya, kalau terjadi kurang natrium, biasanya ada keluhan, kemungkinan besar ada keluhan. Jadi 30,2% ini ada rasa lemas, apatis ya. Kemudian 28,9% mual muntah. Sebanyak 19% ini bingung ya, bingung-bingung. Ada 14% yang ngantuk-ngantuk, ada sekitar 10% yang sakit-sakit otot, 17,3% tidak nafsu makan, ada 12% yang ada rasa melayang berputar, yang banyak juga ini sebenarnya ada 18,9% yang tidak bergejala, tidak ada keluhan, tidak merasakan apa-apa. Nah, di sini ada 12% yang ada rasa melayang berputar. Ini ada penelitian yang berhubungan dengan ini. Jadi ada yang meneliti di emergency geriatrik, dia meneliti pada pasien yang jatuh. Jadi sudah dipisahkan pasien yang jatuh karena sebab lainnya, karena stroke atau karena serangan lain. Ini benar-benar karena jatuh. Ditemukan ada sekitar 21,3% yang kurang natrium. Dan mungkin berhubungan dengan gangguan pemusatan perhatian atau gangguan postur badan. Nah, kenapa dicari hubungan kurang natrium dengan jatuh? Karena jatuh pada orang tua itu biasanya jadi awal ketergantungan orang tua ya. Dan kalau dirawat itu mortalitasnya meningkat 7-11%. Meskipun risiko jatuh bukan semata-mata hanya dari kurang natrium ya, banyak faktor dari dalam, dari bisa gangguan kognisinya, karena obat-obatan juga banyak obat dan banyak orang tua makan obat karena berpenyakit lain, juga ada perubahan massa otot ya, kurang sekali massa otot pada orang tua.
Faktor-faktor luar juga mungkin faktor lingkungan ya, lantai rata, kemudian alas kaki. Kemudian elektrolit berikut yang cukup dominan itu kalium. Tadi kita sudah bahas dia banyak untuk electrical neutrality cell, kemudian transmisi impuls saraf ya, kontraksi otot terutama otot jantung. Nah, kalau itu kekurangan, biasanya ada keluhan lemas di otot ya, terutama tungkai bawah. Kemudian mungkin ada gangguan pencernaan, gerakan usus berkurang sehingga jadi rasanya kembung atau konstipasi. Gangguan jantung juga bisa terjadi, ada gangguan irama, kalau berat ya bisa sampai henti jantung meskipun jarang ya kalau dirawat pasien rawat jalan. Nah, kalium ini harus diambil dari luar tubuh, jadi harus dari makanan. Kalau lebih itu akan dikeluarkan oleh ginjal. Sumber-sumber kalium dari makanan banyak bisa kita temukan, terutama buah-buahan, ya macam-macam buah, kacang-kacangan, sayur, biji-bijian. Juga elektrolit berikutnya kalsium. Kalsium ini kita udah mungkin banyak dengar ya fungsinya dan banyak sekali untuk selain tulang dan gigi, struktur sel ya tadi kita sudah bahas. Penyebabnya, nah penyebabnya mungkin karena memang asupannya berkurang. Kemudian pada wanita yang postmenopause memang kemampuan absorpsinya kurang. Kemudian absorpsi juga bisa berkurang kalau kadar vitamin D rendah. Juga mungkin absorpsinya jadi kurang baik karena ada bersama-sama ada pengaruh minum obat-obatan ya. Kemudian sering minum pencahar. Juga mungkin karena ada penyakit-penyakit lain. Gejala-gejalanya sering kesemutan jari-jari, kaki tangan ya, sekitar mulut, ada kedutan, twitching ya, kedutan otot, mungkin kram, mungkin tremor, cemas, bingung, gelisah. Ya, kalau berat bisa mengganggu sampai stasiun jalan. Dia ngasih siang minggu bisa sumber-sumber susu ya, produk susu, sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan banyak sekali. Kemudian magnesium kita sudah bahas juga, dia mempengaruhi banyak sintesa atau proses metabolisme dan saling mempengaruhi dengan elektrolit lain terutama kalsium. Dia agak jarang ya, 2% populasi, mungkin 25% pasien yang punya diabetes. Gejalanya mirip juga, ada tremor, kedutan, otot-otot kejang ya. Mungkin kejang sampai tidak sadar. Gejala jantung juga mungkin ada, dan ya kalau ada perasaan tidak enak, detak jantung terlalu cepat atau seperti itu, ya memang baik untuk disampaikan. Sumber-sumbernya dari makanan cukup banyak, bisa kita temukan di sekitar kita, kacang, sayuran hijau, daging, ya, makanan laut, biji-bijian, dan memang orang tua penyakit DM itu punya risiko untuk terjadinya kurang magnesium. Saya kira demikian presentasi saya, sepertinya ada yang terhilang slide-nya, tetapi ini sudah mencakup semua. Untuk hal-hal yang lain yang tidak dibahas lebih sedikit seperti fosfor, klor, dan bikarbonat itu karena mereka bekerja bersama-sama dengan elektrolit yang besar-besar tadi. Demikian, terima kasih untuk kesempatan ini. Salam sejahtera buat kita semua. Baik. Terima kasih Dr. Marisa Teja SPAN atas paparan materinya yang sangat menarik dan tentu saja insya Allah banyak berguna buat kita semua ya.